Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa peserta mata kuliah analisa kelayakan bisnis. Kali ini saya mendeliver yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan bicara analisa kelayakan bisnis untuk aspek finansial. Mungkin agak lebih mudah kalau saya share screen saja. Ya, jadi analisa keuangan, keuangan ini, sebentar ini kalau seperti ini kayaknya nggak bagus. Ya, analisa keuangan ini eh, biasanya kita pakai untuk mengetahui bagaimana seberapa eh, layak sebuah proyek atau sebuah calon bisnis. Itu biasanya kita paling paling mudah itu adalah proforma pengeluaran. Ya, proforma pengeluaran itu adalah rencananya pengeluarannya seperti apa, yaitu berupa barang modal sama modal kerja. Dari pengeluaran barang modal sama modal kerja itu nanti kita akan mendapatkan yang disebut dengan proforma income statement. Perkiraan menghasilkannya seperti apa dalam kurun waktu yang kita targetkan. Misalnya Anda bilang, dalam 5 tahun ke depan, bisnis saya ini akan menghasilkan uang sekian. Ya, tapi saya kan sudah mengeluarkan modal. Invest berupa barang modal, saya juga invest untuk modal kerja. Nah, dari indikator penilaian investasi ini tadi, jadi kita sudah ngeluarin duit, invest, kemudian yang paling gampang biasanya kan orang nanya gini, duit saya balik berapa lama? Kalau saya ngeluarin duit tuh kira-kira baliknya berapa lama? Nah, itu yang disebut dengan payback period. Ya, nanti akan dijelaskan secara detail di belakang. Atau yang kedua, berapa net present value? Nah, net present value itu gini, dari pro forma income statement yang kita perkirakan selama berapa tahun ke depan, itu akan kita tarik ke present value, nilai saat ini. Karena kan gini, bisa jadi kita perkiraannya 4 tahun. 4 tahun ke depan saya akan menghasilkan tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, tahun keempat sekian. Tapi itu kan nilainya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Nah itu eh, nggak bisa dibandingkan dengan nilai yang kita keluarkan untuk investasi tahun ini. Oleh sebab itu maka ditarik, ditarik ke tahun ke nol. Itu yang namanya present value. Nilai yang diharapkan akan kita dapatkan selama 4 tahun ke depan, itu kita tarik ke depan. Kemudian nanti itu baru present value-nya. Nah, net present value itulah present value dikurangi dengan investasi awal yang kita temui, yang kita keluarkan. Nah, sebuah proyek dikatakan layak itu kalau net present value-nya lebih besar dari nol. Tapi lebih besarnya berapa? Nah, itu yang perlu kita cari. Carinya dengan cara apa? Dengan cara yang disebut dengan internal rate of return atau IRR. Di mana IRR ini kita dapatkan dari perhitungan ketika net present value sama dengan nol. Kapan itu kalau net present value sama dengan nol? Net present value itu apa? Present value dikurangi investasi. Kalau net present value sama dengan nol, maka present value dikurangi investasi sama dengan nol. Artinya present value kita harus sama dengan investasi kita, betul. Ya, jadi kita lihatnya seperti apa? Apakah nanti kita sudah invest present value-nya itu sama dengan investasi apa enggak? Ya, kalau sama dengan investasi, maka pada nilai bunga berapa? Nah, itu nanti dibandingkan dengan bunga bank. Ya, bunga bank berapa kalau kita pinjam uang ke bank, kita harus bayar bunga berapa? Itu disebut internal rate of return. Pada beberapa studi kelayakan bisnis ada yang menggunakan profitability index, tapi saya tidak begitu suka karena apa? Sebetulnya profitability index itu hampir sama dengan payback period. Tidak menceritakan, tidak menghitung nilai uang terhadap waktu.
Jadi kita cukup dengan payback period, nggak apa-apa itu untuk kasarnya saja. Kalau saya ngeluarin 90 juta, kemudian saya menghasilkan 40, 30, 30, maka eh, 2,5, 2 tahun lebih dikit udah bisa balik. Kira-kira gitu. Nah ini nanti saya akan mencoba menceritakan eh, kira-kiranya seperti apa. Jadi gini, saya punya duit 90 juta. Itu saya keluarkan sebagai investasi awal. Ya, beli mesin 30 juta, beli kendaraan 40 juta, renovasi gedung 10 juta, pembelian peralatan 10 juta. Jadi, investasi awal saya 90 juta. Untuk menghitung depresiasi, kenapa kita ngitung depresiasi? Karena depresiasi ini adalah nilai yang harus kita keluarkan setiap tahun supaya nanti pada saatnya kita harus beli lagi barang-barang itu. Misalnya mesin. Mesin itu umurnya dikatakan berapa? 10 tahun. Berarti selama 10 tahun itu kita harus bisa nyisihkan uang, dianggap dikeluarkan, tapi bukan cash outflow ya, tapi dikeluarkan saja. Nah, itu untuk nanti kita bisa beli lagi mesin yang sama. Nah, pada akhir tahun ke-10, sebuah mesin itu masih ada nilai sisanya. Nilai sisanya apa berapa? Ya, nilai sisanya itu adalah 5 juta ya. Ya nilai sisa. Biasanya di pembukaan itu ada nilai sisa. Jadi, selama 10 tahun mesin yang harganya 30 juta ini nilai sisanya 5 juta. Berarti selama 10 tahun ini dia harus mendepresiasi sebesar 25 juta ya, yang mesin. Kendaraannya berapa? Beli 40 juta. Umurnya 6 tahun. Ini rata-rata umur kendaraan 6 tahun. Di akhir tahun ke-6 nilai sisanya 16. Berarti selama 6 tahun ini dia harus mendepresiasi 24 juta selama 6 tahun. Ya. Nah, jadi kalau renovasi gedung 10 tahun nggak ada nilai sisa karena reno, jadi dia harus mengeluarkan 1 juta. Jadi di sini pembelian peralatan 10 juta dianggap tidak punya nilai sisa, jadi 2,5 juta. Sehingga berapa depresiasinya? Ini 2,5, ini 2,4, ini 1 juta, ini 2,5. Ya. Sorry, ini 24 dibagi 6, oh 4 juta. 4 juta. Jadi 2,5, 4 juta, 1 juta, 2,5. Berarti 10 juta per tahun harus disisihkan untuk bisa beli mesin lagi, beli kendaraan lagi, reno gedung lagi, dan beli peralatan. Jadi depresiasinya itu adalah 10 juta. Ya. Nah, kemudian itu ada pro forma income statement. Pro forma income statement itu selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun nih. Tahun pertama dianggap bisa jual 125.000 unit. Tahun kedua 137 unit, 137.500 unit. Tahun ketiga 151.250 unit yang bisa terjual. Ya. Nah, dari situ maka harga jualnya berapa? Tahun pertama harga jual per unit 1.600, tahun kedua 1.760, tahun ketiga nggak naik 1.760. Nah, berarti harga penjualannya berapa? Pendapatan dari penjualan ini 125 kali 1.600 dapatlah pendapatan 200 juta. 125 kali 1.600 dapat 200 juta. 137.500 kalikan 1.760 dapat 242 juta. 151.250 kali 1.760 dapatlah 266 200 juta. Itu pendapatan. Kemudian biaya variabel per unitnya 640, 704, 704. Maka ini dikalikan jumlah unit biaya variabel. Dapatlah pengeluaran untuk biaya variabel. 125 kali 640 dapat 60 juta. 137.500 kali 1704 dapat 66 juta. 151.250 kali 704 dapat 72.600 juta. Jadi pendapatannya yang ini, baris ini pendapatan, kemudian pengeluarannya yang baris ini. Ya, itu pengeluaran biaya tetap. Biaya variabel 80 juta,
Nak 96.800.000, 10 106.480.000. Biaya variabel. Oh, sorry sorry sorry. Ini yang biaya variabel ini nih, ini biaya variabel ini dapatnya dari jumlah penjualan dikalikan biaya variabel ini. Nah, ini nih. Jadi ini kali ini dapatnya yang ini. Nah, sehingga kita harus mengurangi lagi yang depresiasi. Depresiasinya kan tetap tuh. Sudah kita hitung tadi depresiasinya 10 juta semua 3 tahun rata sehingga kita tinggal menghitung total pengeluaran. Total pengeluarannya adalah untuk biaya tetap, biaya variabel sama depresiasi. Dapatlah ini 150, ini 172.800, ini dijumlahin semua ini. Ini dijumlahin semua. Ini dijumlahin semua, ya. Nah, dapat ini semua. Lalu dapat laba kotornya dari mana? Ya dari 200 ini. 200 ini dikurangi 150. 242 dikurangi 172.800. Dapatlah laba kotor ini. Nih, laba kotor atau EBIT, earning before interest and tax. Ini juga 77.120. Beban bunganya diratain. Beban bunganya adalah 99.800. 99.80, sorry, 99.80. Dari mana ini? Bunga pinjaman, pinjamannya 90 juta untuk modal awal. Rata sepanjang 3 tahun. Jadi laba sebelum pajak adalah laba kotor dikurangi pajak. Ya, sorry. Laba sebelum pajak. Oh, bunga. Laba dikurangi bunga, laba dikurangi bunga, laba dikurangi bunga, dapatlah laba sebelum pajak. Ya, Eh, earning after interest. Tapi itu nggak biasa disebut sama orang, tapi earning before tax atau EBT. Kemudian pajaknya 25, ya. Ya, pajaknya 25%, ya. Pajaknya 25%, 25% terhadap ini, 25% terhadap ini, 25% terhadap ini, dapatlah angka ini. Sehingga laba bersihnya 30.15, 30.015 ribu, 44.415, 50.355 itu selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Inilah yang kita sebut sebagai cash flow. Cash flow tahun pertama, cash flow tahun kedua, cash flow tahun ketiga. Beda kan? Ini tahun pertama kita terima, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Beda kalau kita terimanya di tahun pertama semua. Maka inilah yang disebut nanti kita discounted. Kita discounted ke tahun ke-0. Discounted tahun ke-0. Nah, akan Anda hitung dari dengan menggunakan diskon factor yang berapa, ya. Nah, sekarang eh, yang pertama kita ngitungnya payback period dulu. Payback period kita belum bicara tentang nilai uang. Tapi 90 juta yang kita keluarkan, ya. Kemudian kita hitung aja ini. Kalau Anda menganggap bahwa pendapatan saya itu 30 juta 15 ribu, maka Anda tinggal bagi aja, ya. Tinggal bagi 90 juta dibagi 30 juta 15 ribu. Berarti hampir 3 tahun. Tapi kalau misalnya Anda ini dibagi 3, ya, diperkirakan 3 tahun itu dibagi 3, maka Anda payback periodnya 2 tahun 163. Mau yang mana? Kalau mau nyenengin hati ya pakai yang ini. Cepet loh balik. Tapi kalau Anda orang yang lebih calculated risk, pakai aja yang 299 3 tahun. Lebih baik dia balik lebih cepat dibandingkan dengan ternyata kita berharap 2,163, ternyata baliknya nggak 2,163 tahun. Nah, itu yang disebut dengan payback period tidak menghitung nilai uang terhadap waktu. Nah, kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti, mengukur kecepatan pengembalian modal, membandingkan proyek dengan periode pengembalian yang sama. Tapi dia itu tidak memperhatikan nilai uang terhadap waktu. Terus mengabaikan arus kas pasca payback period. Jadi kalau misalnya payback periodnya 2 tahun, selanjutnya berapa arus kasnya? Nah, itu nggak diperhatikan kalau di payback period. Pokoknya begitu payback period dititik. Padahal sebetulnya kan eh, apa namanya, proyek itu kan sebetulnya sustain, ya.
jangka panjang, ya. Kemudian mengabaikan keuntungan setelah break even point. Payback period itu adalah ketika dia break even. Ketika break even sudah nol nilainya, kemudian setelah itu kan masih ada nilai, masih ada untung. Nah, itu tidak diperhitungkan pada payback period. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang net present value. Caranya gimana? Ini masih yang tadi, masih yang menggunakan depresiasi, tapi kemudian kita perginya ke sini. Nah, di sini nilai yang 30 juta 15 ribu, 44 juta 415 ribu, dan 50 juta 355 ribu ini, kemudian kita hitung net present value-nya. Ya, net present value. Pakai berapa? Mau pakai 10% boleh, pakai 14% boleh, terserah. Ya, kalau pakai 10%, yang penting ada dasarnya. Kenapa Anda pakai 10%? Saya pinjem bank, pengembaliannya 9%. Jadi saya memperhitungkan diskon faktornya 10%, lebih tinggi sedikit dari bank. Boleh. Tapi Anda harus punya rujukan yang benar. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau Anda 10%, itu ada di daerah sini nih. Nah, itu sudah saya catat nilainya. Diskon faktornya 0,90091 untuk tahun pertama, 0,8264 untuk tahun kedua, 0,7513 untuk tahun ketiga. Sebetulnya angka-angka itu adalah menghitung ini nih, menghitung ini nih. Aduh, mana ya? Nah, ini, menghitung ini. Menghitung terutama yang ini nih, ya. Angka 1 dibagi 1 plus K kali T. Nah, K ini apa? K ini itu tadi bunganya. Misalnya 10%, ya, 10%. Nah, T ini waktu yang berjalan. Jadi kalau misalnya ini 10%, jadi 1 dibagi 1 plus 0,1, 10% kan? Ya, dipangkatkan 1. Untuk tahun pertama, pangkat 2 untuk tahun kedua, pangkat 3 untuk tahun ketiga. Dan itu hasilnya adalah, nah ini nih. Ini kan, jadi hasilnya adalah, ini kebetulan dia pakai 8%, 0,9259 itu kalau 8%, 0,8573 untuk tahun kedua, 0,7938 untuk tahun ketiga, ya. Itu adalah ini present value, bukan NPV. Bukan bukan NPV. Kalau ini ya karena dikurangi nol. Tapi kalau yang ini adalah present value. Present value-nya saja. Ketika present value ini dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan eh, investasi, maka baru itu yang namanya net present value ini, ya. Nah, yang sekarang yang proyek kita lihat dulu ya. Proyek kita gini. Jadi misalnya Anda pakai yang 10%. Diskon faktornya tahun pertama 0,9091, tahun kedua 0,8264, tahun ketiga 0,7513. Kemudian ini dikaliin. Ini kaliin dapat ini kaliin dapat ini kaliin dapat ini. Ya, ini kali ini dapat ini. Totalnya sekitar 101 juta. Ya, 101 juta. Sehingga ini adalah present value. Kalau gitu net present value-nya berapa? Net present value untuk diskon faktor 10%, maka 101 juta dikurangi 90 juta atau 21 juta. Ya, 21. 11, sorry. 11 juta. Ya, 11 juta. Pertanyaannya, akankah Anda puas kalau menginvestasikan uang 90 juta dalam waktu 3 tahun kembali menjadi 11 juta? Itu pertanyaannya. Ya kan? Kalau Anda puas ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda masih belum puas juga, ya mari kita hitung sebetulnya berapa yang harusnya diperhitungkan. Berapa? Karena semakin besar diskon faktornya ini, maka net present value-nya semakin kecil. Ya, gitu. Makanya Anda harus nyari berapa sebetulnya. Nah, kemudian kita juga akan nyari gini, internal rate of return-nya berapa? Tadi kan saya sudah bilang bahwa internal rate of return itu adalah ketika net present value sama dengan nol. Atau present value sama dengan investasi. Ya. Nah, kemudian Anda cari aja.
berapa ini kebetulan saya kemarin eh, coret-coret, dapatlah angka 16%. 16% itu dapat 91.150.830. 91.150.830. Jadi kira-kira internal rate of return-nya adalah 16%. 16% ini artinya apa? Kalau saya punya duit 90 juta, kemudian saya investasikan, kemudian ternyata investasi saya itu menghasilkan cash flow dengan pola cash flow seperti ini, 30 juta, 44 juta, 50 juta, maka saya akan menghasilkan uang yang saya diinvestasikan itu menghasilkan 16% internal rate of return. Pertanyaannya, kalau Anda pinjam bank dengan 10% bunga, maka Anda punya sisa 6%. 6% dari mana? 6% dari 90 juta itu. Selama 3 tahun. Ya. Artinya apa? Artinya tidak terlalu besar. Supaya besar gimana? Ya cash flow-nya harus lebih besar. Ya, cash flow-nya harus lebih besar supaya nanti ininya eh, 16%-nya juga harus naik menjadi 17 atau 18%. Prinsipnya sebetulnya cuma itu. Jadi Anda IRR seharusnya paling sedikit 2 kali lipat dari bunga bank pinjaman Anda. Nah, sehingga cash flow Anda itu harus diperbesar. Gimana cara memperbesarnya? Ya bisa dengan cara mengurangi biaya atau menaikkan harga. Nah, tapi kalau untuk produk baru Anda naikkan harga, nanti malah nggak laku. Bisa saja dengan cara efisiensi produksi. Tahun pertama oke lah agak agak tinggi, tapi kemudian tahun kedua biayanya lebih rendah, tahun ketiga biayanya tidak naik terlalu besar. Sehingga Anda bisa dapat eh, present value yang lebih besar. Sehingga Anda bisa dapat internal rate of return yang lebih besar. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk analisa finansial. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan kirim email melalui purwaatma@gmail.com. Silahkan diulang-ulang, dipahami. Nah, di sini saya juga deliver, oh ini analisa net present value, metode penilaian yang tepat dan secara eksplisit memperhitungkan laba investasi yang dikehendaki. Merupakan metode laba investasi majemuk, mudah dihitung begitu ditanya dan digabungkan. Langsung mengkaitkan biaya modal dengan nilai investasinya. Nah, kelemahannya itu biasanya tidak berkaitan langsung dengan laporan prestasi. Kan hanya pro forma income statement, tapi setelah jadi realita itu biasanya agak sulit. Ya tidak bisa dikomunikasikan dan dimengerti hanya orang akuntansi yang tahu tuh. Pak Heri John barangkali yang tahu. Oke. Nah, kemudian ini dari mana? Anda nanti bisa download, cari aja diskon factor. Bisa yang dari 1 sampai 20. Kalau ini 1 sampai 15, nanti yang satunya lagi 11 sampai 20. Untuk mencari nilai, nilai diskon factor untuk menghitung present value. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.